Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mia dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk membahas mengenai tata rias wajah pengantin. Mari pemirsa, kita temui narasumber kita. Baiklah pemirsa, sebelum kita membuat sanggul ini, maka terlebih dahulu saya akan jelaskan selintas tentang sanggul galung tinggi begadang. Sanggul galung tinggi begadang adalah sanggul yang dipakai oleh pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari. Sanggul ini dibuat dengan teknik penyasakan untuk membuat sasunggaran. Bisa kita sasak satu dengan yang lainnya, dikait-kaitkan supaya menambah volume sehingga membentuk tinggi dari sanggul bagian depan. Lubang sanggul menghadap depan belakang, letaknya agak tinggi, berdiri dibantu oleh gedebong pelepah pisang. Membuatnya disesuaikan dengan wajah, kepala, dan tubuh pengantin. Tujuan membuat sanggul galung tinggi begadang adalah untuk melestarikan salah satu budaya sanggul tradisional. Melengkapi keindahan riasan pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari, menyerasikan riasan antara wajah dan kepala. Manfaatnya, kita melestarikan salah satu budaya sanggul tradisional, dapat menyerasikan riasan antara wajah dan kepala, dapat melengkapi keindahan riasan pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari. Penjelasan narasumber belum berhenti sampai di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
info kursus pemirsa tentunya bersama saya Mia dan narasumber kita. Berikutnya narasumber kita akan menjelaskan persiapan-persiapan yang kita butuhkan untuk memulai tata rias wajah pengantin. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai melakukan praktek membuat sanggul galung tinggi begadang ini, terlebih dahulu kita harus melakukan persiapan-persiapan, yaitu persiapan pengantin yang akan dibuatkan sanggul galung tinggi begadang. 1. Perhiasan, sepatu dan tas pengantin dilepas dan disimpan dengan baik. Memakaikan busana yang mudah dilepas lewat bawah. Memakaikan cape di atas bahu. Posisi pengantin duduk di kursi dengan nyaman. 2. Tempat atau ruang. Dalam melaksanakan membuat sanggul galung tinggi begadang, perlu disiapkan ruangan atau kamar yang bersih, sejuk, dan tenang. 3. Peralatan. 1. Kursi tempat duduk pengantin berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi kasur atau busa sehingga nyaman untuk pengantin, berjumlah 1 buah, untuk duduk pengantin saat dibuatkan sanggul galung tinggi begadang. 2. Meja sedang, berukuran sedang terbuat dari kayu atau besi yang diberi taplak meja, berjumlah 1 buah, untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 3. Nampan besar, terbuat dari melamin atau plastik, diberi taplak putih, berjumlah 2 buah, untuk tempat alat dan bahan-bahan. 4. Cape, kain berwarna putih, berjumlah 1 buah, untuk melindungi dada dan bahu dari percikan kosmetik. 5. Kotak kecil, terbuat dari plastik, berjumlah 5 buah, untuk tempat jepit bebek, jepit hitam, harnal besar, harnal sedang, rajut bulat, karet gelang, sisir sikat, sisir ekor. 6. Jepit bebek, terbuat dari logam, berjumlah 6 buah, untuk menjepit rambut sebelum sanggul jadi. 7. Jepit hitam, terbuat dari kawat tipis, berjumlah 2 lusin, untuk menguatkan sanggul. 8. Harnal besar, terbuat dari kawat tebal, berjumlah 6 buah, untuk menguatkan sanggul. 9. Harnal sedang, terbuat dari kawat sedang, berjumlah 10 buah, untuk menguatkan sanggul. 10. Rajut bulat, terbuat dari benang besar, berjumlah 3 buah, untuk menghaluskan sanggul. 11. Karet gelang, terbuat dari karet, berjumlah 1 buah, untuk mengikat rambut. 12. Sisir sikat, bentuk sikat dengan gigi jarang-jarang, berjumlah 1 buah, untuk menyikat rambut, menghilangkan kekusutan. 13. Sisir ekor, berbentuk sisir mempunyai ekor, berjumlah 1 buah, untuk menyisir rambut sebelum dibuat sanggul. 14. Cemara, rambut palsu panjang berukuran 60-80 cm, berjumlah 1 buah, untuk membuat sanggul galung tinggi begadang. 15. Topeng, terbuat dari plastik, menyerupai topeng, berjumlah 1 buah, untuk menutupi wajah agar terhindar dari hairspray. 16. Amar, terbuat dari logam berwarna keemasan, berjumlah 1 buah, untuk hiasan kepala. 17. Sampaing, terbuat dari logam berwarna keemasan,
Bentuknya menyerupai kipas susun 3 berjumlah 5-7 buah untuk hiasan sanggul. 18. Kembang goyang atau berapun terbuat dari logam berwarna keemasan, bentuknya bulat, berjumlah 4 buah untuk hiasan sanggul. 19. Karang jagung berjumlah 1-2 buah untuk pemanis dan penyempurna. 20. Taplak putih sedang terbuat dari bahan putih berukuran sedang berjumlah 1 buah untuk taplak meja. 21. Taplak putih kecil terbuat dari bahan putih ukuran kecil berjumlah 1 buah untuk taplak nampan. Bahan-bahan: 1. Hairspray, bahan pengeras rambut berjumlah 1 kaleng untuk merapikan sisiran rambut dan menguatkan sanggul. 2. Bogam melati terbuat dari bunga melati dan mawar segar dironce di atas daun pisang berjumlah 2 buah untuk perhiasan kepala. 3. Surui bulan, roncean melati dan mawar berjumlah 1 buah untuk perhiasan sanggul. Dan yang terakhir, diperlukan seorang gadis usia 17-22 tahun untuk dijadikan model pengantin. Bagaimana pemirsa, sudah dicatat alat ataupun bahan? Berikutnya narasumber kita akan menjelaskan tahapan-tahapan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Kembali lagi bersama saya Mia, tentunya dalam Info Kursus. Nah, yuk kita simak kembali penjelasan lanjutan dari narasumber yang berikut ini. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan mulai membuat sanggul galung tinggi begadang pengantin Banjar. Tahap-tahap membuat sanggul galung tinggi begadang adalah: 1. Rambut dibagi menjadi 2 bagian dengan mengikat bagian tengah rambut di puncak kepala sejajar telinga. 2. Sisa rambut disasak penuh, dari sisi kiri harus dibuat sasunggaran 2 di bagian belakang, digembungkan menyerupai bokong bebek. 3. Letakkan lipatan gedebok pisang di belakang ikatan rambut dan lilitkan rambut sebagai pengikat dengan kuat dan kokoh. 4. Jepitkan cemara di ikatan rambut dan lingkarkan ke sisi lipatan dengan cara seperti membuat angka 8. Jepit dengan kuat dan rapikan dengan harnet. 5. Lekatkan amar di tengah bagian depan galung tinggi begadang. 6.
6. Pasangkan bogam di sisi kiri kanan amar. 7. Pasang kembang goyang berapun dengan cara menusukkan kaki kembang goyang ke lipatan gedebok pisang. Atur susunan kembang goyang sehingga menyerupai setengah lingkaran. 8. Sematkan bogam samping di sisi kanan kiri antara surui bulan dan bogam depan. 9. Sisipkan karang jagung di antara amar dan kembang goyang. Penyelesaian. Hasil akhir sanggul galung tinggi begadang ini mempunyai ciri tersendiri, yaitu dapat berdiri ditahan oleh gedebong pelepah pisang. Nah, pemirsa, pembahasan mengenai tata rias wajah pengantin belum selesai sampai di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Infokursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Infokursus. Nah, berikutnya narasumber kita akan membagikan tips-tips dan trik yang harus kita perhatikan mengenai tata rias wajah pengantin. Baiklah pemirsa, setelah pada segmen-segmen terdahulu saya telah ulas tentang sanggul galung tinggi begadang dan telah saya perkenalkan alat maupun bahan-bahan yang dipergunakan dalam membuat sanggul tersebut, serta sekaligus sudah pula saya tunjukkan teknik atau cara pembuatan sanggul tersebut, maka kali ini saya akan sampaikan tips-tips yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sanggul daerah tersebut. 1. Tips dan trik. Dengan alat dan bahan yang sederhana, seseorang dapat membuat sanggul galung tinggi begadang. Dengan membuat sanggul galung tinggi begadang, seseorang akan mempunyai kepuasan tersendiri karena sanggul ini sangat artistik dan melengkapi keindahan pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari. Selain tips-tips tadi, maka dari seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan memasyarakatkan sanggul galung tinggi begadang dari Banjarmasin, kita ikut melestarikan sanggul tradisional. Jika kita dapat membuat sanggul galung tinggi begadang secara tepat dan kompeten, pekerjaan ini dapat dijadikan mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai tata rias wajah pengantin. Semoga apa yang telah Anda saksikan selama 30 menit tadi berguna untuk Anda semua, juga menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang ingin mempelajari atau berminat untuk memperdalam tata rias wajah pengantin ini, Anda dapat menghubungi lembaga kursus
pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat di kota Anda. Anda juga bisa mengakses website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Salam Infokursus.